وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Alhamdulillah, ala kulli hal kita selalu bersyukur kepada Allah dalam kondisi apapun. Ketika kita disuruh memilih antara sehat walafiat dan bersyukur dengan mendapatkan cobaan, contohnya sakit dan sabar, kira-kira pilihan kita yang mana? Sehat bersyukur, sakit bersabar. Dua-duanya ini pahalanya top di sisi Allah. Maka jawabannya kalau disuruh memilih, fa insyaallah aktsarun nas, mayoritas kita akan menjawab pilih yang pertama, sehat dan sehat walafiat, gandeng bersyukur kepada Allah daripada dapatkan cobaan berat, sakit dan bisa sabar. Dua-duanya pahalanya besar di sisi Allah. Kalau sebagai gambaran kita ambil Nabi Daud misalkan. Nabi Daud nikmat Allah, afiahnya luar biasa. Beliau seorang raja, seorang panglima perang, seorang yang hartanya berlimpah ruah. Itu Nabi Daud alaihissalam. Istrinya aja selirnya 1000. Bisa kita bayangkan 1000 wanita dan lain-lain. Tapi beliau dalam kondisi selalu bersyukur kepada Allah. Puasanya sehari puasa, sehari berhenti. Kalau siang jihad fisabilillah, berperang membela agama Allah. Kalau malam tidurnya tengah malam, kemudian bangun lagi sepertiga malam. Itulah namanya gambaran orang sehat walafiat, selamat dari segala mara bahaya dalam keadaan bersyukur. Nah, Nabi Daud adalah Nabi Allah yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah. Nah, kemudian gambaran kedua Nabi Ayub. Nabi Ayub 13 tahun atau sebagian riwayat 18 tahun. Beliau dicoba sakit, kalau kata orang Jawa boroen, gudiken, yang bukan gudik biasa, karena itu bikinan setan. Makanya dalam ayat disebutkan anni massaniyas syaitanu binusbin wa adzab. Ketika beliau laporan kepada Allah untuk minta kesembuhan, beliau mengatakan, saya telah ditimpakan oleh setan, diperdaya, dikalahkan oleh setan dengan kepayahan dan siksa, artinya sakit itu. 18 tahun, saudara. Bagaimana 13 tahun, yang banyak 18 tahun. Beliau tidak minta kesembuhan, sabar menghadapi bala cobaan 18 tahun. Sehingga oleh Allah disebutkan dalam ayat inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baiknya hamba ya Ayub itu. Namun kalau kita disuruh memilih, pastilah kita pilih Nabi Daud ya. Sehat walafiat, selamat, namun dalam keadaan bersyukur. Tapi yang berat bersyukurnya ini, saudara. Bersyukurnya ini yang perlu diingat. Kalau kita memilih yang pertama, ini juga ada motivasi atau targhib dari Rasulullah SAW, bahwa Khalifah Abu Bakar bercerita sambil menangis di atas mimbar. Dia bercerita bahwa dulu Rasulullah menangis di atas mimbar lalu berpesan. Kata Rasulullah, is'alullahal afiyah, is'alullahal afwa wal afiyah. Kalian harus selalu minta kepada Allah pengampunan wal afiyah dan sehat wal afiyah. Afiyah itu lebih umum daripada sehat. Jadi bebas dari segala bahaya, dari segala penyakit, dari segala yang akan mencelakai kita, namanya afiyah. Nabi berpesan sambil menangis. Kenapa?
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna ahadakum lam yu'ta ba'dal yakin khairan minal afiyah." Tidak ada pemberian dari Allah sesudah keyakinan, sudah keimanan, kecuali afiyah. Selamat, sehat, waras, selamat dari segala mara bahaya, itulah pemberian yang paling top, kata Rasulullah. Makanya Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa pagi sore. Dalam hadisnya Ibnu Umar, apa doa pagi sore yang gak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahu Akbar. Allahumma astur aurati, dan seterusnya. Bersyukurlah yang tidak pernah meninggalkan doa pagi sore ini. Apa di situ isinya? Al-afwa wal afiyah, pengampunan Allah dan afiyah, selamat, sehat, kuat, hartanya cukup, dan seterusnya. Pagi sore Nabi nggak pernah meninggalkan doa itu. Al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, selama hidup di dunia sampai di akhirat. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini, agamaku, wa dunyaya, duniaku, wa ahli, keluargaku, wa mali, hartaku. Dimintakan pengampunan dan keselamatan, afiyah. Jadi melihat dua riwayat ini saja berarti afiyah itu memang didulukan. Jadi tidak salah kalau kita memilih, saya pilih sehat, selamat, rezeki cukup, dalam keadaan bersyukur, daripada dapatkan cobaan misalkan sakit terus bisa sabar. Walaupun dua-duanya ini pahalanya pol, tapi pilihannya insya Allah tetap milih yang pertama, dan itu tidak salah karena Rasulullah mengutamakan hal itu. Sampai Khalifah Umar itu ketika beliau haji, mulutnya selalu bergerak minta al-afwa wal afiyah. Artinya yang paling banyak beliau baca dalam doanya itu adalah mohon bisu'alil afiyah. Lafadznya itu Rabbi afini wa'fu anni. Itu doanya Khalifah Umar kalau haji. Rabbi afini wa'fu anni. Ya Allah, sehatkan saya, afiatkan saya, selamatkan saya. Wa'fu anni, dan ampuni saya. Itulah yang dilakukan oleh Khalifah Umar. Kenapa saudara? Karena Rasulullah, para ulama, para sahabat meyakini bahwa kenapa Rasulullah berpesan seperti itu, afiyah, afiyah. Karena sebagaimana riwayat yang sering kita dengarkan dalam Sahih Bukhari, la ya'ti alaikum amun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tahun, semakin tahun itu akan semakin buruk, fitnah akan semakin berat. Lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah. Tidak tersisa dari dunia ini kecuali cobaan, bala'un wa fitnah. Bala itu penyakit yang bermacam-macam jenisnya, itu masuk bala'un wa fitnah, kerusakan zaman. Disitulah Rasulullah sambil menangis berpesan, maka kalian mintalah pengampunan kepada Allah dan mintalah afiyah, selamat dari fitnah-fitnah, selamat dari wabah, selamat dari segala yang membahayakan kita. Kata seorang ulama Mutarrif bin Abdillah, kalau kita ngaji hadis ada an Mutarrif bin Abdillah, beliau mengatakan nazartu fil afiyah wasyukra. Aku meneliti masalah afiat dan bersyukur. Fa wajadtu fihima khairat dunya wal akhirah. Maka aku menjumpai dalam dua hal ini akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Dia mengatakan wala an u'afa fa ashkur ahabbu ilayya min an ubtala fa asbir, katanya. Demi pasti ketika saya oleh Allah diberikan afiyah dan bisa bersyukur, itu lebih senang bagi saya daripada saya dikasih cobaan terus bisa sabar, walaupun kedua-duanya baik. Tadi Nabi Daud dan Nabi Ayub, itulah para ulama
Para ulama mengacu kepada sabda Nabi tadi, motivasi dari Rasulullah. Tapi yang penting untuk diingat, ketika kita oleh Allah diberikan afiah, maka gandengannya harus syukur. Nah, bersyukur itu hati, ucapan, dan perbuatan. Nah, semua adalah meningkatkan ibadah kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah sholat malam sampai kakinya bengkak. Beliau ditanya kenapa? Jawabannya apa? Sering kita dengar dulu. Afala akunu abdan syakura. Inilah pembuktian syukur saya kepada Allah. Jadi poin penting yang paling saya ingatkan dalam muqaddimah ini, jagalah kesehatan, jagalah keselamatan kita, mintalah terus kepada Allah. Jangan lupa pagi sore, ya. Doa pagi sore itu Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Yang kedua, ingatlah bahwa kalau kita sudah diberi afiah, harus digandeng dengan bersyukur. Kalau tidak, oleh Allah akan dicabut afiah itu. Afiah dicabut oleh Allah, diganti bala. Na'udzubillah min dzalik. Mana dalilnya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata para ulama, kalau kamu dalam keadaan sehat wal afiyah, keadaan selamat, kamu tidak bersyukur kepada Allah, maka dalilnya wala in kafartum. Kalau kamu kufur, tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid. Oleh Allah akan dibalik menjadi bala, menjadi cobaan yang berat, dan itu bukan menghapus dosa, tapi itu sebagai balasan karena tidak bersyukur. Kan ada orang dicoba seperti Nabi Ayub dan orang-orang iman yang imannya tinggi, dicoba itu untuk dihapus dosanya. Kalau ini dikasih bala karena siksa dari Allah sebagai kafarah, karena dia tidak bersyukur, wala'iyadzubillah. Maka dijaga saudara-saudaraku sekalian, karena sekarang ini ya tetap masih dalam masa pandemi ini, masa wabah, jangan diremehkan, tetap dijaga ya, sambil berdoa kepada Allah. Bagaimana cara menjaganya? Ya, jaga makanannya ya, yang sehat, kemudian berolahraga, istirahat yang cukup. Jangan kelewat tapi istirahatnya. Kata para dokter itu cukup 6 jam. 6 jam itu sudah cukup untuk tidur seperempat. Kalau bisa kurang dari itu, lebih untuk ibadah lebih baik insya Allah. Jadi jaga kesehatan, kemudian berdoa kepada Allah, selalu berdoa mohon kesehatan, afiah selalu diberikan kepada kita. Jadi afiah dan bersyukur.